Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah kemuliaan memelihara dan mengasuh bahkan mendidik anak. Kita semua menyadari dan di antara kita juga sudah dikaruniai dan diamanahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu anak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan terhadap amanah dan titipan anak ini di dalam firman-Nya di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian sendiri terutama, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, anak dan istri kalian, naran, dari azab api neraka. Allah wanti-wanti berpesan dan berwasiat kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman agar jagalah diri dan keluarga dari azab api neraka. Tentu caranya adalah dengan cara ayadibuhum wa'allimuhum al-Islam. Didiklah mereka dan ajarilah mereka, tentu dengan pendidikan dan ilmu-ilmu atau pelajaran serta bimbingan keislaman. Karena hanya dengan Islamlah kita semua akan selamat dari azab api neraka. Tanpa Islam tidak mungkin kita akan bisa selamat dari azab api neraka. Maka Nabi kita SAW juga mengingatkan kita selaku umatnya agar betul-betul bisa berperan sebagai orang tua yang di samping mengasuh, memelihara, dan juga mendidiknya. Terutama beliau pernah berpesan dalam hal keutamaan dan kemuliaan mengasuh, memelihara, bahkan menyayangi anak-anak perempuan terutama. Beliau bersabda dalam hadisnya yang sahih, muttafaqun alaih. Kata beliau, man yali min hadhil banat, barang siapa orangnya yang bertanggung jawab memelihara dan mengasuh terhadap anak-anak perempuan ini, syai'an, sesuatu, kemudian fa'ahsana ilaihin, lalu orang tersebut berbuat baik kepada mereka, anak-anak perempuan tadi yang ia pelihara, yang ia asuh, yang ia didik, dengan perlakuan yang bagus, yang baik, yang penuh dengan kasih sayang,
dan kepedulian. Maka kata Nabi, kunna lahu, mereka para anak perempuan yang diasuh dan dididik tadi, bagi dia orang yang memelihara dan mendidiknya adalah sitran minan nar, sebagai tabir penghalang dari neraka. Artinya merupakan benteng penyelamat dirinya dari azab api neraka. Sesuatu luar biasa sekali betapa agung dan kemuliaannya orang yang dititipi, dikaruniai anak-anak perempuan dan betul-betul mendidiknya, memeliharanya, memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kepedulian. Maka orang tersebut dijamin akan selamat dari azab api neraka. Dan juga terlebih lagi orang-orang yang berupaya untuk terus peduli, memelihara, mengasuh, dan bahkan mendidik anak-anak yatim. Ini pun keutamaannya sangat luar biasa. Dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, Nabi kita SAW bersabda, wa ana wa kafilul yatimi fil jannah. Saya dan orang yang peduli, memelihara, menyayangi anak yatim ada di dalam surga. Hakadha, seperti ini kata beliau, wa asyara bisababati, kemudian beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya, wal wusta, dan jari tengahnya, begitu ya, wa farraja bainahuma, lalu beliau membentangkan di antara kedua jari tadi syai'an, sedikit. Artinya dijelaskan oleh para ulama bahwa betapa dekat tingkatan surga Nabi Muhammad SAW dengan orang yang mengasuh, memelihara dan menyayangi serta mendidik anak yatim. Nanti tingkatan surganya seperti jari telunjuk dan jari tengah. Artinya tidak ada yang memisahkan dari tingkatan yang satu ke tingkatan yang lainnya. Langsung. Ya, tentu betapa tingginya tingkatan tersebut. Sedangkan di surga itu ada 100 tingkatan, kata Nabi SAW. 100 derajat tingkatan. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dan Nabi berpesan, apabila kalian berdoa meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus, yang mana atapnya itu langsung arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendidik, memelihara dan menyayangi anak yatim sangat berdekatan sekali tingkatan surganya dengan surganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal untuk masuk surga yang tingkatan yang paling rendah saja tentu tidak mudah. Kita harus bersusah payah, harus berjuang dan berkorban dengan penuh keikhlasan dan penuh semangat untuk mengikuti dan mengamalkan syariat Islam. Akan tetapi betapa mulianya orang-orang yang peduli untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan yaitu menanggung
kehidupan untuk anak-anak yatim tersebut. Saudara sekalian, sungguh berbahagia sekali orang-orang yang sangat kasih sayang kepada terutama anak-anak sendiri dan juga terutama lagi anak-anak perempuan, dan lebih utama lagi tentunya ya adalah anak-anak yatim. Itu semua harus kita pedulikan, kita sayangi. Jangan sampai kita abaikan. Jangan sampai mereka kita biarkan begitu saja tanpa kasih sayang, tanpa kepedulian, dan tanpa pendidikan yang baik. Ya, yang tentunya kita berharap agar mereka ke depan menjadi generasi-generasi penerus yang siap untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya dan siap untuk berjuang dan berkorban demi membela agamanya. Berguna dan bermanfaat bagi nusa bangsa dan agamanya, bahkan untuk kedua orang tua, keluarga, dan masyarakatnya. Semoga kita termasuk salah seorang dari yang peduli terhadap memelihara, mendidik, mengasuh, dan menyayangi mereka semuanya, anak-anak yang butuh perhatian dan kasih sayang dari kita. Dan jangan lupa pula dalam sebuah riwayat dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Usama ini adalah cucu dari anak angkatnya Rasulullah SAW, maksudnya cucunya Rasulullah SAW dari anak angkatnya beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Usama semasa kecil atau di saat kecil dipangku oleh Rasulullah SAW dan cucu kandungnya dari Fatimah Az-Zahra, ya, putrinya Rasulullah SAW, punya anak yang bernama Hasan. Nah, Hasan selaku cucu kandungnya beliau dan Usama bin Zaid selaku cucu dari anak angkat beliau dipangku dua-duanya di pahanya seraya beliau berdoa atau mendoakan, Allahumma arhamhuma, ya Allah rahmatilah, sayangilah kedua anak ini, fa inni arhamhuma, maka sesungguhnya aku pun menyayangi keduanya. Betapa Nabi SAW sangat sayang, sangat senang, sangat cinta, sangat peduli terhadap anak-anak kecil, walaupun istilahnya cucu dari anak angkatnya, bukan cucu kandungnya sendiri, tapi semuanya betul-betul disayang dan semuanya betul-betul didoakan, yakni keberkahan dan rahmat ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua anak yang beliau cintai tadi. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.